Dok, ini mau kemana sih? Ini kok tempatnya masih begini? Survei tukang. Survei tukang? Tukang. Ini ada proyek keren buat lokal-lokalan ini. Oh, ini toko lo nih? Oh, bukan. Kalau toko gua nggak kuat sewa di sini, coy. Miliaran ini. Miliaran ya? Banyak nih gede. Banyak. Jual elektronik. Iya. Patokannya ini. Ini best. Best tanki. Nah. Sampingnya ada ini, namanya Grebe. Grebe official. Ini lagi renov. Opening Februari. Oke. Opening Februari. Di sini yang kreasikan itu gosipnya Arif Muhammad alias Pocong. Oh, alias Pocong. Sama sekarang jadi kita ngapain? Kita ini survei tukang. Masuk dulu berarti ya? Oke, masuk yuk. Nah, survei tukang. Survei tukang ya? Tukangnya nggak ada. Tukangnya kabur coy ya. Nah, ini baru dibangun. Ya? Tata usaha. Ini bukan ojek online ya? Bukan. Ini bukan kata-kata musuh, bukan. Ini adalah Grebe, ya kan, local pride. Isinya itu semua brand-brand lokal yang ada di Indonesia dijadiin satu di sini. Jadi intinya departemen store untuk local brand dengan teknologi future. Gue nggak tahu future-nya gimana gitu ya. Mungkin pakai 4D, 3D, 2D. Kayaknya gue pernah tahu tuh feature. Feature apa feature? Jadi kayaknya kita masa depan hologram ya, hologram. Jadi gitu. kalau sarung tinju mukulin orang gitu ya. Ini Grebe. Kita lihat, wow, kece ya. Ini masih dibangun-bangun. Oke. Oh, ini kayak registrasi, tapi karena Cipeng gak usah registrasi. Masih registrasi. Suka saya. Gila. Nih sekarang kita masuk ke ruangan milik klub. Wah, ini halu, tatung halu ini. Sebenarnya mau ngapain? Saya juga nggak tahu nih. Disuruh Arif Muhammad doang ini, saya nggak tahu. Malah apa ini? Kabel-kabel menjudang. Oh, belum jadi. Renov Februari. Ini kayaknya jual apa ini besok nih? Jual handphone. Jadi ini Grebe ini apa? Bukan lokal brand. Oh, lokal brand. Tapi kan handphone ada lokal brand. Oh, ada. Ada. Perasaan syukuran. Arisan, bro. Ada makanan. Arisan. Kita nggak tahu mau ngapain, nggak tahu. Survei tukang atau apa? Ini jumpa pers nih kayaknya nih. Jumpa pers ya? Iya, kayaknya ini kayaknya kita mau bacot tapi dibayar. Iya kan? Bebas punya toko 40 ya kan? Keluar gua. Nah sekarang kita lihat dulu, kok sepi? Ini kayaknya Arif Muhammad undangannya nggak datang semua nih. Bukan, belum mulai. Oh belum mulai. Kita cari si Pocong mana si Pocong? Ternyata enggak kan, mafia juga kok. Kita jadi di sini tuh kemungkinan ada konspirasi. Grebe ini buatannya Arif Muhammad. Ini lagi ngobrol. Arif Muhammad sama Babang Angga Tri. Angga ini siapa nih Angga? Angga ini salah satu founder Jakarta Sneaker Day. Tapi dia tertarik untuk memasarkan brand lokal dengan konsep yang berbeda dengan nama Grebe, Grebe. Jadi gue nggak tahu nih konsepnya kayak apa. Nah dia lagi kita lihat nih behind the scene. Lagi discuss. Ini diskusinya itu Arif Muhammad. Wah, lu bayangin nih, bayar dia masuk vlog itu 250 juta. Kalau kalah kata salah satu e-commerce. Enggak, bohong. Nah, sekarang masuk vlognya Cipeng nggak bayar. Gua yang dibayar. Ya kan? Halo, Bapak Arif. Ini gue tersanjung loh, bisa didatangin orang yang selalu viral, nggak ada henti-hentinya loh viralnya. Wah, ini kita mau tahu keseruan lebih lanjut, ya kan? Kita istirahat dulu, ya kan? Saya mau makan, ada prasmanan di situ. Nanti kita interview Babang ya. Oh, Babang paling viral dari zaman Twitter, Instagram, YouTube, ternak kos, apalagi ternak mobil, ternak YouTube, cuci sepatu. Mungkin saya kaya raya, muda, ganteng, kurang apa, ya kan? Terus malah buat usaha lagi. Makan dulu. Kita makan, habis ini kita talk show bersama Babang Pocong. Saya kuntilanaknya. Bosku, oke, setelah tadi kita keliling-keliling survei tukang dan melihat para kolega-kolega makan, sekarang kita kembali pada dua owner yang keren-keren. Ya, satunya adalah selebgram, influencer, penulis Twitter, pembawa film, pengusaha kaya raya, tua muda mati surga. Yang bernama
pocong. Arif Muhammad. Oke. Tuh, yang kedua adalah belum lupa salah namanya. Anjir, artis tuh gak bisa salah. Yang kedua, pengusaha kaya raya, pengusaha kaca pilar, pengusaha event, tidak puas untuk menjadi kapitalis dan super tamak. Berapa Mas Angga Tri? Wes. Ya, jadi kita buka dulu. Kalau Mas Angga ini udah tua. Tapi dia ini usahanya jujur banyak, ada di bidang per-eventan, permobilan, hobi gonta-ganti mobil. Cuma entah kenapa tiba-tiba buat sesuatu yang bernama grepe bareng Bang Pocong. Nggak tahu nih, padahal udah kaya enggak jadi billionaire project. Tama nih. Berarti kategori cipeng kapitalis. Ya, oke, sekarang kita langsung to the point. Buat kalian berdua. Yes. Terserah siapa dulu yang jawab. Iya. Ini awal mula ketemu terus buat sesuatu yang bernama grepe itu apa? Sebelum kita bahas grepe ini. Oke. Dari mana nih? Silakan, Oke. cerita. Kok ketemu ini? Kenapa nggak yang lain, orang-orang kapitalis lain? Oke. Gua melihat Bapak Arif Muhammad ini sebagai influencer yang nggak punya haters, Pak. Hah? Nggak punya haters. Orang dia nyombong aja, orang Enggak senang. lah, ada lah. Nabi Muhammad aja ada hatersnya. ada Pak ada. Tapi emang minimal. Iya. Dari Twitter nggak ada. Nggak. Nah, namanya pocong bos. Makanya. Itu dia. Nah, aku diludahin hilang coy. Di YouTube nggak ada. Dia nyombong seneng. Oke. Terus udah gitu orang dia nggak endorse, orang minta endorse, disuruh endorse Oh iya katanya benar. gitu. Mau cipeng, musuh, dikit. Kompetitor banyak. Yang iri banyak. Atau kok banyak. Terus habis itu. Nah, Mas. dari situ udah gitu melihat bahwa bisnisnya tuh banyak ya kan, Ya influencer, YouTube segala mobil macam banyak. itu. Wah, ada banyak banget lah. Nah, terus udah gitu kita punya istilahnya kesukaan yang sama nih, suka-suka demen sama brand lokal. Brand lokal kan dia punya brand lokal, kita punya brand lokal kan. Sama-sama punya brand lokal dan punya masalah yang sama. Apa? Brand lokal di online terkenal tapi nggak punya offline store-nya. Itu makanya kita buat si Grebe ini, buat barang-barang. Mas Arif, Ya. ketemu Angga itu dari dulu apa baru? Kita ketemu Jujur-jujuran ya? Iya, tapi bukan gara-gara ini. Kita ketemu sebelumnya ada project bareng sebelum ini. Ini project ketiga kita ya. Iya, Project ketiga kita. Jadi pertamanya kalau boleh tahu apa? Project pertamanya adalah si Willock dulu ya. Pengadaan rumah deh, Oh, pokoknya ada iya, hubungan benar. sama rumah. Jadi sebenarnya awalnya itu kita ini Bisnisnya apa? Bisnis apa? Ketemu enggak. pengadaan rumah. Jadi gue lagi bangun rumah. Kan beliau ini kan produknya banyak. Jadi awal ketemunya itu bukan temenan. Awalnya kita ketemu sebagai vendor, bisnis, terus ngobrol-ngobrol ternyata nyambung gitu. Oke, jadi terus kepikirannya untuk brand lokal, why? Brand lokal tuh jujur kalau aku bilang apa yang kalian brand lokal sebelum ke Iya, brand iya. itu bisnis kalian tuh udah ratusan juta, mungkin tembus miliaran atau puluhan miliar. Amin. Ya, amin. Ini tergolong receh. Nah, kenapa? Dan sewa mall di tempat Limpopuri itu mahal. Iya. Iya. Siapa yang bisa jawab dulu? Gue bisa jawab, Iya. Sebenarnya emang Agak serius ya. Gak apa-apa kan konten serius. Bisa aja konten Iya, iya. menghibur secara ya jual. gini. Kenapa? Jadi mungkin sebelumnya kita revisi dulu part kapitalisnya itu kita buang dulu. Jadi emang sebenarnya awalnya gue mau terima ini juga karena kan emang gue suka bisnis juga dan gue mau menjadi role model yang baik lah. Jadi anak muda daripada berarti gak kapitalis total nih. Ada passionnya di sini. bukan. Jadi loh, anak muda kan sekarang kan lagi tren rebahan. Maksudnya kalau gue tipikal orang yang ayo jangan rebahan, kita maju terus gitu. Jadi kita nggak ada stopnya, mending kita bergerak mumpung masih muda kan. Spiritnya lo juga kayak gitu kan. Lo juga gue ngeliat di Instagram lo nggak pernah berhenti juga. Ada lagi keributannya. Iya. Itulah ciri khas. Hari banget langsung kali titik balik. Oke, benar. Itu coba gak konten saya citak ya. Jadi emang kita spiritnya itu kayak kita gini. Gue kan juga bisnis gue yang baju itu online kan. Oh, yang Billionaire Project. Yang Billionaire Project kan. Beberapa temen yang jualan online itu pasti pengen lah ada store offline-nya, cuman terbentur mungkin biaya, tenaga segala macam. Gak gampang lah untuk bikin store segala macam. Dan emang sekarang jualannya kan yang paling banyak kan di online. Nah, tapi kan kalau kelemahan jualan di online, kita nggak bisa ngerasain
misalnya apalagi jualan sepatu buat sizingnya, walaupun size-nya sama nomornya, angkanya, tapi kan kalau dipakai kan biasanya beda-beda feel-nya kan. Baju juga gitu buat sizing segala macam. Jadi kenapa enggak kita bantu community dan teman-teman brand lokal, kita adain satu tempat yang biasanya kalau orang lain bikinnya cuma pop up setahun sekali, 3 hari, 4 hari gitu. Jadi dengan konsep pop up mereka tadi, kita adain full tiap hari bertahun-tahun. Jadi lo sendiri berpikiran gara-gara lo udah usaha apparel sendiri itu ya? Nggak ada hubungannya sama gue, bahkan produk gue di sini tadinya nggak ada. Jadi ini agak bingung ya. Terus Mas Angga kan udah usaha di bidang kreatif, itu pembersih dan anti air umbre. Iya, betul. Tertarik kenapa kerja sama yang buat Grebe? Sebenarnya balik lagi problemnya hampir sama. Jadi Kan umbre udah di mana-mana. iya udah dari mana-mana, tapi tetap intinya tuh beberapa brand termasuk Umbre. sebenarnya ini bukan untuk brand kita sih. Yes. Justru ini kan walaupun di sini beberapa shareholder punya brand. Yes. Ini dibikin bukan untuk brand kita. Jadi biar nggak salah tangkap. Iya. Justru brand-brand kita nggak ada hubungannya sama Grebe ini. Soalnya biasanya kan kalau orang buat konsep store, brandnya harus ada dulu. Nah. Justru kalian nggak ada. Kita nggak ada. Kok lucu ya? Jadi emang kita pengen ngegayat brand-brand lokal lain, kita tarik masuk ke sini. Buat membantu sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya banyak kan brand-brand orang udah terkenal. Orang tapi kan gitu, pengen nyobain dulu bahannya gimana, tadi barangnya gimana. Tapi balik lagi, mungkin dari 100%, 90% brand lokal itu nggak punya uang untuk bikin store. Ya itu setuju. Ya, kan? Setuju aku. Benar kan? Setuju. Itu 10%-nya yang punya duit bisa beli. Ya karena backupnya kuat banget capital. Betul. Oke. Berarti kita mau buat kesimpulan. Ya. Grebe adalah semua tempat konsep store isinya brand lokal. Betul. Bukan cuma brand lokal. Betul. Oh ada brand luar juga. Oh, ada. Berarti multi brand. Iya. Multi brand. Oke. Grebe. Ya. Apa yang bedain Grebe dengan toko lain kalau seperti itu? Saya mau jawab. Oke. Boleh. Susah Jadi, nih pertanyaan. jadi Grebe itu kan dari Grab I-nya itu experience sebenarnya. Kira grepe coy. Spiritnya itu emang Grab jadi nyoba lo experience, Iya, coba bahan pengen bajunya apa, Iya. sepatunya gimana. Jadi kan kayak gitu. Cuman yang pembedanya kita main di teknologi juga. Jadi ini tuh sebenarnya bukan cuma coating line segala macam yang di baju, tapi di sini ada barang-barang yang teknologi juga, ada komunitas juga. Makanya kalau dilihat sana ada lapangan basket ini, ada skateboard, ada segala macam. Nah, spiritnya adalah kan banyak kalau misalnya kayak lo udah gede banget kan, lo misalnya mau collab sama brand atau sama orang, sama toko, lo udah punya linknya, lo udah punya koneksi. Cuman kan kalau teman-teman yang brand lokal lain yang masih kecil, gimana sih caranya kalau misalnya gue pengen collab sama brand A misalnya atau sama artis A, B gitu. Nah, kita ada di sini buat menyatukan mereka. Jadi ketika mereka gabung di Grebe, mereka punya kesempatan untuk kita konekin ke brand-brand lain atau komunitas untuk collab gitu. Jadi di sini berarti ada influencer KOL-nya tuh. Apa? Ada KOL-nya tuh. Ada komunitas di sini. Komunitas KOL kayak ya influencer selebgram yang membawahi yang ada tergabung di Grebe juga ada kan tadi katanya menemukan brand A ketemu sama ini berarti B2B juga ada kan? Iya, tapi bukan KOL doang. Jadi di sini ada komunitas graffiti ntar, komunitas sepeda, komunitas segala macam. Makanya World to Life tadi disebut. Nah terus kita bahas mengenai berarti tempat berkumpulnya brand lokal. Terus kedua selain selling mereka bisa B2B, kolaborasi. Tanya terakhir future-nya apa? Maksudnya tadi disinggung future. Ya. Future-nya gimana? Nah, karena memang sebenarnya konsep maaf ya, karena ini masih pembangunan. Iya. Tapi saya lihat lorong yang tadi kayak klub itu pusing itu. Ini orang tuh datang mesti bingung. Betul. Orang datang kalau sorry, Iya. kita lihat kita datang ke department store, Yes. saya nggak sebut merek. Yes. Datang kita pasti diarahin belok kanan, Iya. terang, Iya. new arrival, Iya. sale, selesai kasir. Betul. Ini datang kayak kasir hotel, resepsionis. Ini mau makan apa? Ini kan belum jadi. Ya, tapi kan terus habis itu ada lorong panjang. Iya. Itu yang paling anti mainstream. Di Iya. dalam ada ring basket, Iya. skate park, Betul. terus display, Ah. stage. Ah. Ini future-nya di mana? Oke. Jadi Cafe. baik lagi kan. Ini sebenarnya gue pengen jadiin sebagai one stop experience. One stop experience. Ya, Apa ya? experience hub. Jadi gini. Karena memang konsepnya juga dari pembeliannya aja udah beda nih, kayak misalnya kita gabungin antara online sama offline buat coba-coba tapi belinya bisa online, bisa offline segala macam. Nah, di situ karena udah futuris, udah future banget,
gua mau memasukkan gimmick-gimmick future di dalam sini. Contoh, kita ada virtual fitting, jadi nanti baju kita bisa virtual fitting. Virtual fitting itu gimana coy? Kayak kaca, kayak display gitu. Kita berdiri di situ, kita nggak usah ganti baju, tapi bajunya tuh bisa digeser-geser. Kayak hologram dong. Iya. Kayak filter Instagram. VR gitu. Jadi kayak VR. Kita pakai ini. Nggak usah langsung. Jadi kita aja. langsung kayak gini tapi di filter ini. Yes. Pusat filter Instagram tapi dilubung. Iya. Wah gila. Kalau orang Jaksel lihat nyampe. Wis, ya. Ya. Itu virtual fitting room. Fitting room, betul. Virtual fitting room. Terus ada robot juga. Nah, nah gini, konsepnya adalah robot tuh robot apa? Tertarik dulu dong. Ini dia ada ngomong soalnya. iya benar. Gini, robot itu bener-bener jadi pengganti SPG SPB. Jadi dia tuh jadi customer service-nya lu. Robot. Dia bisa. Lu literally robot. Bener robot. Bukan robot. Enggak, beneran robot. Jadi robot yang nerima lu misalnya kayak halo Tirta, apa kabar gitu-gitu. Bisa lu mau cari apa di sini? Tadi dianterin. Gua mau cari sneakers basket dong, ya sama dia dianterin ke sneakers basket. Kalau lu ngatain robot, itu robot misalnya bego lu juga yang bego gitu. Kita program kayak gitu. Robot itu harganya mahal loh, Pak. Relatif lah. Seharga Kalau ada ini, gue suka ya. Relatif lah. Robot tuh mahal. Relatif. Iya, relatif ya lu. Mahalnya orang. Bukan maksudnya kan kita kan menawarkan experience baru. Yes, Jadi kan baru mau bilang ini relatif. Robotnya tuh ada berapa? Kita akan coba mungkin di awal nanti kita akan bikin penyambutan gitu, satu robot dulu pertama, nanti mungkin di bulan-bulan berikutnya kita akan maksimum di 5 robot lagi. Nah tuh, buat lo semua yang cuma datang ke toko cuma modusin shopkeeper ya, mampus lo semua, nggak ada bisa dimodusin, ditinju sama robotnya lo. Kalau mau diludahin pakai oli gitu. Nah berikutnya ada virtual fitting room, ada robot. Terus ini guna basketnya ngapain? Dia bisa 3 on 3 gitu atau gunanya apa sih? Ada skatepark sama mini rem, ada basket rem gitu. Kok basket rem sih? Basket ring? Apalah tuh? Kan konsep kita yang mau kita kuatkan adalah experience kan? Experience, pengalaman experience. Jadi barang-barang yang ada di kita itu benar-benar bisa di experience. Contohnya kita jualan sepatu basket, ya udah langsung main basket aja di situ. Boleh. Gratis. Nggak bayar tiket? Nggak usah. Undian raffle itu? Nggak usah. Ya nanti sepatu displaymu emang tujuannya buat itu. ya, Buat semua barang di sini membuat dicoba. wajib pada beberapa reseller itu kalau kayak misal Jordan apa gitu ya, Iya. atau apa itu kan langsung di wrapping, justru nggak Iya, bisa iya. nyoba. Lu malah disuruh nyoba. Iya. Terus keempat, banyak banget brand lokal nanti yang dipanggil dan Iya. lu masih buka tenan. Iya. Nah, gosipnya nanti yang lain. Iya. Terus stoknya mau di mana disimpan ya? Banyak Pak, di sini sebenarnya karena ini 1.300 square meter, jadi tempatnya masih luas sebenarnya, masih banyak banget. Itu sebenarnya baru mencakup kayak mungkin 50%-nya kapasitas di sini kali. Tadi brand-brand lokal yang ada di sini. Dan katanya kalau dengar kalau order itu dikirim atau bisa ngambil dari sini. Ini ya. Iya, jadi gini, kita bisa order online langsung karena kita bisa siapin kayak semacam marketplace yang kita siapin. Kita bisa langsung kirim ke rumah, by online, atau nanti beberapa occasion atau beberapa event kita bisa jual langsung di sini. Pakai vending machine, bisa pakai vending machine juga. Kalau misalkan yang online itu berarti aku datang ke sini, Yes. terus aku virtual fitting, Yes. aku cocok nih sama Yes. baju ini nih, Yeah. Jubah mandi Supreme, Yes, siap. terus saya order klik, Yes, itu barangnya nggak saya bawa. nggak langsung kirim ke rumah. Buset, lu future banget ya. Iya itu dia makanya. Ini bibit-bibit Terminator tuh. Terminator. Terus cara masuknya gimana buat brand lokal? Ini pertanyaan, kita kan Oke. B2B ya, Yes. jangan customer terus nih. Yes, betul. Teman saya tanya, Mas Tirta, ini cara masuknya gimana? Sewanya berapa? Mahal nih pasti 50 juta per bulan. Wow soalnya. Nah, ini gimana? Jawabnya gimana? Gini, sebenarnya kita memang tujuannya kita mau bantu brand lokal kan. Otomatis harganya pun itu udah harga murah banget kalau dibandingin kalau lu bener-bener Sewa mall. Sewa di mall itu mahal coy. Yes, itu mahal banget. Bisa 50 sampai 60 juta coy per bulan. Itu per bulan kayak gitu kan. Itu disewa cuma berapa kali cuma kecil 4 kali banget. 4, 5 kali 5 mentok. Itu. Nah, terus dengan kita pengen bantunya nih, pengen bantu brand lokal, itu ada harga yang memang bisa dibilang murah sih, sebenarnya murah banget. Kayak per SKU itu kita cuma 1,3 juta per SKU, satu SKU. Gitu. Nah, 1,3 juta per bulan loh. 1,3 juta per bulan per SKU. Nah, tapi nih,
di bulan-bulan awal untuk teman-teman brand lokal kita bisa kasih free 1 bulan. Wih, sewa di mall gratis. Itu daftarnya gimana, Bos? Submit aja, kita ada nanti Ke DM-nya Arif. jangan lagi ke sendiri, sini. kita ada Instagram sendiri. Ada Instagram Saya sendiri. kira DM Arif. Ada Instagram grebe.official. grebe.official. Nah, di situ Ada email. ada email segala macam, nanti kita bisa submit di situ. Nanti kita kasih linknya untuk bisa daftar submit segala macam. Soalnya kita akan kurasi dulu kan. Kurasi dulu. Dan itu bukan brand fake, nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Terus berarti yang boleh intinya multi brand nasional. Reseller, Reseller apa nih? Reseller untuk stickers, sneakers Tidak. kebetulan kita sudah ada brand retailer yang masuk. Kiki Avenue ya. Kiki Avenue, ODD, Oh, Didi masuk juga. ya, dan beberapa retailer yang lain lah. Terus berikutnya dari Mas Arif. Berarti Mas Arif sering jaga toko dong, Pak? Enggak lah. Cuman kan ini kan Fansmu banyak, Mas. Pasti pernah. Berarti kalau di sana saya bisa ketemu Mas Arif apa enggak? Bisa foto bareng enggak? Gimana jawabnya? Nah, ya, tapi ini kita, gue pasti akan sering kesini sih. Cuman ini kan selain yang tadi kita sebutin semua aktivasi itu, selain jualan-jualan segala macam, akan selalu ada aktivasi tiap hari di sini selama 1 tahun full. Ya pasti tiap hari. Event aja buat per bulan sampai maknya aku setiap hari mau ngapain? iya. Jadi contohnya misalnya ya, Contoh. Senin sampai Minggu ya. Tiap hari Senin itu kita akan ada promo full diskon mungkin beberapa produk segala macam. Itu kita pakai untuk promo diskon hari Senin. Hari Selasa itu ini kan ada stage kan di sini kan. Jadi tiap hari itu akan di sini kan. Nah, tiap hari Selasa itu kita bakal bikin sesi konsultasi atau talk show bareng psikolog. Jadi kita akan gonta-ganti, ada psikolog dan perencana keuangan. Nah, Lu kok jadi co-workspace gitu? Iya, betul. justru karena kita nggak pengen ngincer pasar streetwear aja, kita nggak pengen. Ngomong orang awam. Jadi Berarti emang- si akar bisa kesini tuh. Iya, justru. Justru Nah, justru kita ada visinya seperti itu. Iya. Hari Rabu itu ada talk show yang sepertinya udah confirm dari narasi manajer. Karena juga. Narasi TV ya. Iya. Jadi timnya narasi yang akan ngisi tiap hari Rabu mungkin. Hari Kamis itu ada bisa kita sendiri buat teman-teman influencer, artis atau Meet and greet. atau meet and greet, atau mereka mau ngadain launching album atau Ini yang aku apapun maksud di sini. ada KOL yang bisa kumpul di Betul. sini. Iya. Brand dan itu brand langsung giring sendiri. Bisa. Bos lu postingin gua berapa bos? Itu Nah, bisa. Itu bisa. Sombong lu bos tampol. Yang ke Hari Jumat nih yang ini favorit gue nih hari Jumat. Jumatan bareng. Tiap hari Jumat kita bikin di sini Jumat lelang. Nah, Apa ya Jumat lelang? Jumat lelang itu jadi kan Nanti sekarang jam tangan Arif optionnya kita- banyak, optionnya banyak sekarang di Instagram lelang. Cuman anak-anak muda sekarang kan belum pernah ngerasain nih yang lelang beneran yang 3.500.000, 100.000 ya. Ya. Lelang beneran? Iya, Kita akan bikin lelang beneran di Wah, sini. oke, mantap. kita contoh. Tadi kita udah dealing sama Om Jo Frans BMW motor motor BMW mau dilelang. Oke, siap maju tak gentar. Iya. Pembela paling benar, saya maju terdepan. Siap. Ya kayak gitu misalnya kita bakal lelang motor BMW R90 startnya dari 0 rupiah. Ya kalau 100.000 berarti ada cuma dapat cash. kayak gitu. Nah, cuman itu kita nggak cuma lelang produk-produk mahal juga. Teman-teman yang brand lokal yang mau barang yang jualan Yes, kita boleh. bisa fasilitasi di sini. Pokoknya seharian gitu. Itu yang handle siapa? Ada ada. Ini ada. Kalau stakeholdernya berarti bukan kalian berdua doang loh. Ini berat banget nih kalau Enggak lah. banyak ya, rame-rame. Kalau stakeholder kayak shareholdernya in total itu udah 6 orang semua. 6 orang. Oke, tapi untuk yang muncul di depan kalian berdua. Ya adalah satu lagi, 2-3 lah ya. Oke, terus habis itu yang paling terakhir dari Grepe ini. Kita mau tanya openingnya kapan? Oke. Terbuka untuk umum kapan? Oke. Oh, Oke, jadi kita akan presscon itu di tanggal 22 Januari. Iya, 22 Januari kita bakal bikin presscon yang official di sini. Ini kan tadi cuma signing ceremony kita partner dan tenan. Terus kita ada private party itu VVIP invitation. Itu tanggal 30. Makanya jadilah orang dalam. Jadi tanggal 30 yang bakal datang sini Orang dalam dalam. VVIP kita, orang dalam. artis, penyanyi, influencer semuanya akan datang di tanggal 30. Oke, 30 Januari ya. 30 Januari. Nah, soft openingnya itu di tanggal 02/02/2020. Dan itu itu Harbolnas, bos. Oh ya? Harbolnas. Iya. Waduh, Berarti mantap. boleh datang ke sini. Boleh, itu publik bisa. open for public. Publik bisa dan Bayarnya masuk pakai tiket nggak? Nah, free nggak pakai tiket langsung. Boleh foto-foto doang. boleh. Ada robotnya udah. Kebetulan robotnya kita nanti akan bikin penyambutannya tersendiri. Robot disambut, menungso ora. Terminator, bos.
Nah, terus pesan sebelum ini video ditutup, pesan nggak dari Mas Arif masing-masing sama Mas Angga buat teman-teman customer atau buat teman-teman pelaku bisnis brand lokal atau pelaku UMKM, ada pesan nggak? Dari Mas Arif dulu. Kalau dari gue ya, tadi kenapa yang tadi Angga bilang ini sebenarnya murah banget kan. Brand lokal yang mau masuk membayar 1,3 juta. Itu murah. 1,3 juta dengan aktivasi yang ada tiap hari dan influencer, artis, performer semuanya akan datang, brand lo akan dilihat oleh banyak orang lah. Emang kita kenapa bisa murah? Ini pertanyaannya kan, kenapa bisa murah? Emang karena kita nggak nyari uang di situ. Fokus utamanya bukan di situ sebenarnya. Karena kan ini kita udah di sponsor juga. Yang tadi sore malam. Oh, yang di foto-foto, ya, di story. Iya, karena emang spirit kita pengen ngebantu teman-teman produk brand lokal yang kecil-kecil. Makanya kita bikin balance. Kita bikin balance, ada brand-brand gede juga. Dan ada yang brand kecil, dan ada kawan yang segini kemas sebenarnya. Mereka bisa pilih sendiri di sini. Untuk Mas Angga ada pesan lagi kan? Iya. Karena Anda benar-benar the truly pebisnis ya. Asik. Multi talent sama kayak Mas Arif. Kalau Mas Arif kan aku kenalnya dari jurnalis ya. Oke. Ngetik bermain banget di Twitter. Nah sekarang kalau pesen buat teman-teman ada nggak Mas Angga? Sama aja sih, mungkin nambahin dari dari Arif tadi bilang, buat teman-teman memang kita siapin tempat ini buat kalian, buat memang brand lokal. Kita bantu. Gue sendiri punya brand lokal, jadi gue pengen ngerasa teman-teman sekitar gue pengen bantu untuk dia supaya ada istilahnya promotionnya tuh next level lah, bisa bikin sejajar antara brand internasional sama brand lokal. Karena kenapa? Sejauh ini tuh masih banyak orang-orang Indonesia terutama yang underestimate brand lokal. Nah, setuju itu aku. Ya kan? Dan tujuan dari sini itu menyamaratakan. Men, berarti kualitas gua juga lebih bisa setara malu ya. Betul, makanya dan itu juga kenapa di tempat kita tuh nanti setiap produk itu akan ada informationnya. Kayak contoh, ini jaket dipakai sama Babe, Pak Jokowi misalnya kayak gitu. Oh ternyata di jaket udah pernah dipakai sama ini loh, kayak misalnya cincin udah pernah dipakai sama Metallica segala macam kayak gitu. Kok itu ada informasinya untuk apa? Untuk kasih tahu oh ternyata brand lokal itu nilainya tuh udah lebih dari. Kalau gua ambil kesimpulan kayak musim lima dan pusau, nah, ditampur DSM. bisa juga. Asik. Terus jujur aja aku mewakili teman-teman mewakili Cipeng sendiri mengucapkan terima kasih pada Mas Arif karena ini bukan setengah mati. Lu harus tahu Google ya, usahanya dia tuh selusin. Ini orang tuh kreatif. Umur berapa Mas? 29. Mumpung masih muda kan? Pertanyaannya, lu 29 punya Asik. kalau nggak punya apa-apa, bekerja sama dengan Greve. Bayar saya, sponsor keren. Siap. Terus habis itu, buat Mas Angga aku terima kasih. Mas Angga ini salah satu mentorku zaman awal di JSD awal-awal ya. Siap. Bareng sharing-sharing doang. Sekarang kayak lebih internasional. Alah. Terus ketemu Aditya Logi. Asik. Dan kawan-kawan. Itu termasuknya DOG bantu-bantu. Gua pertama bikin JSD, tanya Mas Rita, gua mau bikin event sneakers, gimana nih? Oh iya, Dan dia speech banyak orang. Bener-bener. Lu sokap lu, jangan chill. Yes. Tapi rabe. Yes. Karena kita tidak mau mencari musuh. Betul. Kita itu ingin mewadahi. Yes. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman itu kurang. Yes. Sekian masa dari Cipeng keren sampai berjumpa dengan Mas Arif. Oh, ini ya, mahal banget harganya. Jadi saya suap sangat deh, support saya. Otomatis saya menjadi 100 juta view. Yes. Jadi saya harus kritis dulu 100 juta. Dan terima kasih buat Mas Angga. Terima kasih buat teman-teman GP yang ada di sini. Ini Wisun, dan terima kasih buat Daniel, panitia, teman makan yang nabrak di sini ya. Dan tukang-tukang kata diri saya kerja di depan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam lokal aja dulu, alat Cipeng, salam lokal. Asik.